Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan berlimpah kasih setia Tuhan. Mari memulai hari baru dengan lebih dahulu mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali menaikkan syukur, kami berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu memberikan kami hari yang baru, berkat-berkat yang baru, tanggung jawab yang baru sepanjang hari ini. Memulai hari baru ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon tuntunlah kami agar kami terus bertumbuh di dalam kebenaran-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama di hari ini, Selasa 18 Maret 2025. Dari kitab Amsal pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca di ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan dan ditegakkan dengan pengertian. Dengan pengetahuan kamar-kamar diisi. Dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang bijak lebih berkuasa daripada orang kuat, dan orang berpengetahuan daripada orang yang kekuatannya besar. Karena hanya dengan siasatlah engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada haknya penasehat. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, orang bijak lebih berkuasa daripada orang kuat. Orang bijak lebih berkuasa daripada orang kuat. Itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Jemaat yang diberkati, mungkin kita sudah sering mendengar istilah kerja pakai otot atau pakai otak. Kerja pakai otot atau pakai otak. Jemaat terkasih, sesungguhnya sebenarnya tidak ada pekerjaan yang 100% mengandalkan hanya otot, atau 100% mengandalkan hanya otak. Tidak ada yang 100% menggunakan hanya otot atau 100% hanya menggunakan otak. Karena apa? Karena kedua-duanya sama pentingnya. Otak berbicara soal pikiran, otot bicara soal kekuatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kita. Keduanya sama pentingnya. Kalau tidak ada otot, maka tidak bisa terimplementasi apa yang sudah dikerjakan oleh otak. Kalau otot juga begitu kuat dan otak tidak berfungsi dengan baik, maka tidak juga bisa terlaksana. Jadi keduanya sama pentingnya. Jemaat terkasih, kalau menurut saudara, menurut jemaat sebenarnya mana yang lebih penting? Kalau saya mau katakan sih, keduanya sebenarnya sama pentingnya. Tetapi ternyata dalam kitab Amsal ini fungsi saya gunakan fungsi otak karena dikatakan orang bijak lebih berkuasa daripada orang kuat. Fungsi otak saya lebih kepada menyebut orang bijak. Jadi itu prioritasnya lebih tinggi, lebih baik, lebih besar fungsinya dibandingkan dengan otot. Dalam kehidupan sehari-hari juga orang banyak bekerja pakai otak. Saya pakai istilah pakai otak dibandingkan otot. Kalau orang yang bekerja pakai otak, biasanya dia punya posisi yang lebih baik. Misalnya para pemimpin biasanya bekerja dengan pikiran seperti saya sebut dengan seperti hukum piramida. Jadi orang yang banyak di bawah itu biasanya dia bekerja dengan ototnya. Jadi meskipun sama-sama penting, pada bagian ini kita diajak untuk bahwa menggunakan otak atau menggunakan pikiran, kita akan lebih penuh dengan perencanaan, penuh dengan strategi. Bahkan pengamsal mengatakan bahwa orang bijak lebih berkuasa daripada orang kuat, dan orang berpengetahuan daripada orang yang kekuatannya besar, orang yang kuat. Bahkan dikatakan kamar diisi dengan hal-hal yang berharga. Berharga di sini adalah maksudnya hikmat. Setiap ruangan, setiap tempat orang berpengetahuan ternyata dinyatakan lebih kuat, lebih penting, lebih besar pengaruhnya daripada orang yang secara otot kelihatan lebih kuat. Jika kepemimpinan kita mau efektif, mari kita memimpin dengan cerdas.
memimpin dengan otak, memimpin dengan hikmat. Penting sekali bagi kita untuk mengambil waktu sesungguhnya untuk mengasah otak kita, pengetahuan kita. Jadi jangan sampai mata kapak kita tumpul. Mata kapak kita harus terus diasah. Kita juga harus terus mengupgrade diri di dalam menjalani hari-hari kita. Mengupgrade diri kita, jangan pernah berhenti untuk belajar. Tetaplah mengoreksi, tetaplah hidup kita ini kita evaluasi dalam perjalanan hidup kita ini. Jadi kita perlu menjalaninya bekerja dengan penuh hikmat. Memakai hikmat, tentu yang dimaksud adalah hikmat Allah. Hikmat yang dimaksud bukan sekedar kemampuan untuk memahami apa yang ada dan bagaimana mengatasi masalah, melainkan hikmat Allah jika ada pada kita. Orang yang mau membangun kehidupan di atas hikmat Allah harus bersedia memakai pola pikir yang sesuai dengan pola pikirnya Allah di dalam diri Kristus. Jadi dengan begitu barulah kita dapat mengatasi masalah dengan penuh kebijaksanaan. Jadi yang penting berikutnya adalah sebuah kepandaian. Artinya di atas dasar hikmat kita juga butuh kepandaian agar kehidupan kita tetap tegak. Jadi kita perlu terus mempelajari ilmu-ilmu yang membuat kita menjadi cerdas dan terampil, sehingga kita bisa terhindar dari kejahatan, dari kecerobohan, dan dari kebodohan. Jadi tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Hidup kita ini sekali lagi perlu kita evaluasi. Apakah benar-benar kita hidup menjalani hari-hari kita dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, atau hanya dengan tenaga dan kekuatan kita sendiri? Mari kita berefleksi, mana lebih dominan kita lakukan? Apakah kita menjalani hari-hari kita dengan mengoreksi, dengan mengevaluasi diri dalam perjalanan hidup kita? Mana yang lebih banyak kita gunakan? Apakah kita menggunakan hikmat atau kecerdasan atau pengetahuan yang dipimpin oleh Allah? Jemaat terkasih, kita akan kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita akan letih, kita akan gampang capek, kita akan gampang mengeluh, kita akan gampang berputus asa. Tetapi jika kita menggunakan pengetahuan, jika kita menggunakan hikmat, kebijakan daripada Allah, maka kita akan menjalani hari-hari kita dengan lebih berwarna. Mari hari ini kita bersama-sama mengevaluasi diri. Saya memulai tadi dengan antara otot dan otak. Mana yang lebih banyak kita gunakan? Jemaat terkasih, kedua sama pentingnya. Tetapi pengamsal mengatakan orang bijak lebih berkuasa daripada orang kuat, dan orang berpengetahuan daripada orang yang kekuatannya besar. Mari terus mengupgrade diri, mari terus mengevaluasi perjalanan hidup, jangan pernah berhenti. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami syukuri firman-Mu sudah kami dengarkan, yang menuntun kami agar sebagai orang yang percaya, kami memiliki menjalani hari-hari kami dengan bijak, dengan hikmat, dengan pengetahuan yang daripada Allah. Karena itu jauh lebih besar, jauh lebih berarti daripada sebuah kekuatan besar yang kami miliki. Tuhan, tolonglah kami agar kami menjalani hari-hari kami dan terus bersedia mengupgrade diri, menyediakan waktu kami untuk mengevaluasi perjalanan hidup kami supaya kami mengerti untuk memperbaikinya. Segala kegiatan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Dan satu hari ini kami mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kau juga terus memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hidupnya menjadi berkat. Kami menyerahkan untuk segala pergumulan kehidupan jemaat Tuhan. Hamba-Mu ini terbatas mengetahui setiap pergumulan jemaat-Mu. Hamba mau serahkan mereka seluruhnya kepada Tuhan, siapapun mereka. Mungkin hari ini mereka ada yang sedang berjuang, bergumul untuk situasi ekonomi yang mereka hadapi, atau mereka yang sedang berjuang dengan sakit penyakit yang mereka alami, atau mereka yang sedang berjuang dengan pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, kekurang harmonisan, apapun itu Tuhan. Hamba serahkan seluruh
seluruhnya kepadamu. Hadirlah Engkau melawat setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh berkemenangan di atas segala pergumulan mereka, dan mereka hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.